Halo semuanya, baik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari Senin perdagangan bursa kita IHSG hari ini ditutup melemah ya, ditutup merah dengan pengurangan minus 0,29% ya. Kita langsung aja analisa untuk pergerakan IHSG kita ya. Nah, jadi untuk pergerakan IHSG kali ini tuh kita lihat bahwa pada sesi satu itu IHSG sempat menguat ya, dia naik turun terus dia hijau kembali. Cukup menarik ya, soalnya, kita ketahui, sejak tanggal 3 ya, PPKM darurat mulai diterapkan dan, hari Senin of course pasti juga akan mulai kita udah mulai merasa ya efek, dari PPKM ini ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih, kita lihat pada IHSG sesi satu dia sempat ngetes ulang ya MA20-nya ya, jadi dia menguat kembali, tetapi pada sesi satu sampai 2-nya dia langsung, terjun ya, turun, koreksi, dan, walaupun hari ini koreksi sebenarnya kita lihat bahwa dengan penurunan IHSG kita sempat turun cukup dalam ya, ini sebenarnya masih pantul dari MA5 yaitu garis hijau ininya ya, garis MA5-nya ya. Jadi dia masih pantul dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya masih berkisaran di sekitar MA5 dan juga MA20-nya ya. Jadi cukup menarik menurut saya untuk pergerakan IHSG-nya, di mana menurut saya IHSG masih ada potensi untuk naik ya. Jadi maksud saya dia nggak terlalu terpengaruh ternyata dengan PPKM darurat, dan, menurut saya masih ada potensi untuk IHSG kita naik ya. Nah jadi, untuk di situasi seperti ini menurut saya baiknya kita kalau mau entry pun juga tetap nyicil ya. Jadi, nge-screen through, saham-saham yang hari ini koreksi dan entry-nya juga kalau bisa jangan all in, soalnya kalau menurut saya untuk pergerakan IHSG ini kita lihat bahwa IHSG kita masih tertahan di bawah MA20 ya, walaupun kita lihat bahwa, perdagangan IHSG kita masih tertahan di atas MA5, tetapi, mungkin kita tetap harus antisipasi, IHSG kita masih bisa turun kembali ke level supportnya di 5.956 ya. Jadi menurut saya ini waktu tadi, IHSG kita sempat terjun, menyentuh garis MA5, saat dia terjun cukup dalam, itu menurut saya itu, bisa dibilang entry point pertama, cukup, baik soalnya emang itu bisa menjadi titik level support, di sekitar garis MA5 biasanya ya. Tetapi mungkin tetap harus, simpen, maksudnya save beberapa cash, in case, saat dia ini soalnya kita lihat berulang kali gagal break MA20, bisa aja dia break MA5-nya dan dia terjun ke bawah untuk menyentuh level support kembali yang nguji ulang di 5.956 ya. Oke itu, secara pergerakan harga. Nah kita lihat dari MACD-nya memang overall MACD-nya kesannya membaik ya, jadi memang, terus mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat dari RSI-nya pun juga, bisa dibilang sama ya, walaupun dengan koreksi hari ini sebenarnya titik RSI-nya juga masih relatif cukup tinggi ya, bahkan masih di level 50 ya. Jadi dia, naik lebih tinggi terus dia turunnya juga nggak terlalu banyak ya. Nah, kita lihat aja dengan time frame per 4 jamnya nih, waktu itu 4 jam kan saya bilang bahwa memang ada potensi masih naik. Ini kita lihat, titik rendahnya pun sekarang masih lebih tinggi ya. Ini kita lihat di sini 45,94, di sini 47,37 dan sudah naik kembali ya. Jadi 4 jamnya pun memang trennya masih naik. Nah, walaupun kita lihat dengan time frame per jamnya, ini waktu kita analisa waktu hari Jumat nih memang ada tanda-tanda dia mau cycle ke bawah ya, dia mau turun dan akhirnya memang dia turun. Titik rendahnya dia lebih rendah dari sebelumnya dan saat ini dia, ada technical rebound-nya dari penurunannya. Titik ketinggiannya pun juga masih rendah daripada dia ke sebelumnya. Jadi overall trennya masih, mmm ngarahnya sih mau, cycle turun, walaupun nih kalau kita lihat sebenarnya RSI-nya masih 50 ya, ini kita lihat sendiri ya. Jadi maksud saya, walaupun memang trennya kelihatannya mau turun, tetapi ini RSI-nya masih 50. Jadi maksud saya, di perdagangan hari ini tuh sebenarnya RSI dari IHSG kita masih tertahan di level yang menurut saya masih relatif bullish ya, RSI di, atas 50 ya. Jadi, kalau menurut saya, kalau di kondisi yang saat ini technical indikator yang menunjukkan masih ada tanda-tanda IHSG kita masih bisa naik, menurut saya mungkin kita masih bisa, melakukan swing trade, trading jangka pendek aja ya. Maksud saya soalnya, kita takutnya kan dia, maksudnya menurut saya, di masa-masa seperti ini menurut saya masih agak sulit untuk IHSG kita mungkin untuk,
rally ya, soalnya ini masih di pertengahan tahun dan kondisi Covid kita juga masih cukup mengkhawatirkan ya. Jadi itu yang, menurut saran saya, melakukan swing trade dan juga entry-nya pun menurut saya juga, bertahap ya di sini dan juga mendekati level support dari ISG di 5.956. Oke, jadi itu aja update untuk pergerakan ISG kita hari ini dan selanjutnya mungkin saya ingin update untuk, salah satu emiten yang saya pantau yaitu, BBRI ya. Bentar, kita ganti dulu ke Money Flow Index. Nah, jadi, menurut saya untuk BBRI dan juga sebenarnya bank-bank lainnya sebenarnya cukup diantisipasi ya, soalnya untuk PPKM darurat seperti ini biasanya bank cukup terpukul ya, dalam segi bisnisnya. Dan untuk hari ini emang BBRI koreksi cukup dalam ya, minus 2,26%. Seperti yang kita sempat analisa untuk BBRI ya, menurut saya tanda-tanda BBRI ini belum ada tanda-tanda dia mau naik, kemungkinan besar akan masih berkonsolidasi di sekitar area ini ya, area level consolidation-nya dia. Jadi saat dia sempat naik mendekati EMA 20 dia pantul tertahan ya, langsung koreksi dan hari ini dia turun kembali mendekati level support area of consolidation-nya dia di mungkin di sekitar 3.800-an sebenarnya. Dia kayak tadi sempat turun ke 3.800, 3.880 ya. Sempat turun mendekati level support-nya ya. Jadi untuk BBRI memang masih tertekan, ini kita lihat sebenarnya MA 20 dari BBRI sebenarnya sudah mulai mendekat ya. Jadi, kita lihat di sini, dia berkonsolidasi cukup lama, kemungkinan besar mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan ditentukan ya apakah dia terus tertahan di area of consolidation ini atau dia break ke bawah atau dia break ke atas ya. Itu kita baiknya kita tetap wait and see aja. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari money flow index ini sebenarnya di level yang cukup rendah ya, cukup tertahan, maksudnya sudah sangat rendah sekali di osilator di level 24 ya, cukup rendah dan ini kita lihat seiring harganya dia naik turun dan turun kembali, ini money flow index sebenarnya cukup tertahan di level 24 ya, ini sempat dia terjun lebih dalam ke 19, saat ini masih di level 24 ya. Jadi menurut saya momentum untuk dia rebound, yaitu naik terlebih dahulu itu lebih tinggi ya, soalnya kita, maksud saya kalau kalian beli di emiten yang di osilator yang sangat rendah, chances untuk dia naik lebih tinggi. Walaupun nggak 100% ya, maksud saya bisa aja di osilator baru naik dikit, dia turun lebih dalam lagi kalau misalkan memang, ada berita buruk atau emang harganya emang mau diturunin ke bawah ya, break level support-nya. Jadi itu yang, untuk BBRI yang kalian tetap harus waspada. Menurut saya entry di BBRI saat dia koreksi-koreksi ya, terutama mendekati level support ini menjadi cukup baik untuk kalian melakukan swing trade. Nah, kita langsung lihat ya dengan time frame per 4 jamnya, ini kita lihat memang 4 jamnya dia kita lihat ya baru naik segini di level money flow 48 dia udah turun, titik, ketinggiannya bahkan sudah nggak mencapai dia ketinggian dia sebelumnya. Money flow index di 44 dan saat ini dia terjun kembali ke 35 ya. Jadi emang overall, walaupun ini kita lihat sebenarnya masih cukup tertahan, tetapi ketinggiannya pun juga cukup tertahan dari pergerakan BBRI ya. Nah, kita lihat dengan osilator dengan time frame per 1 jam. Nah, untuk 1 jamnya pun saat ini memang kita lihat ya, relatif cukup tinggi dan ini kalau kita lihat sebenarnya osilatornya pun juga sudah tanda-tanda dia mau melemah ya. Ini kita lihat titik rendahnya di 52, di sini di 49, titik tingginya di sini 61, di sini 59 ya. Jadi trennya pelan-pelan dia turun, ke bawah ya. Jadi kalau menurut saya mungkin, kita bisa maksud saya antisipasi mungkin akan osilator dia turun dulu, mungkin mendekati level support-nya, sebelum dia mungkin pantul naik ke atas gitu ya. Jadi, itu dulu ya untuk BBRI ya, maksud saya kurang terlalu, not much yang kita bisa antisipasi, terutama di kondisi saat ini yang PPKM darurat. Jadi kalau menurut saya mungkin BBRI juga akan berkonsolidasi, kita mungkin perlu pantau, beberapa hari ke depan untuk melihat apakah dari, teknikalnya ini ada tanda-tanda BBRI mau naik kembali dari area of consolidation-nya atau justru dia break ke bawah menembus level, support-nya ya. Oke, jadi itu untuk BBRI dan yang terakhir nih saya, cukup menarik hari ini adalah BBHI ya, yang hari ini naik cukup tinggi, sampai menyentuh level area ya kalau nggak salah ya. Ini level naik sampai ke level, kenaikan 24,86% ya. Jadi kalau untuk BBHI ini kita lihat secara pergerakan harga dia sudah break level resistennya, terus dia biasanya break pullback terus dia mantul ke atas lagi ya. Nah, kalau untuk BBHI ini yang kalian perlu waspada itulah dengan osilator ini kita lihat sendiri, osilatornya sangat tinggi,
kita lihat di sini osilatornya di 97,18 ya. Walaupun kita lihat memang trennya terus mengalami kenaikan, tetapi dengan osilator yang saat ini sudah sangat tinggi, harga BBH ini cenderung akan ada pullback terlebih dahulu ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya baiknya kalian take profit seharusnya ya untuk hari ini. Take profit sebagian dari yang kalian punya dan mungkin kalian boleh sisakan sebagian kalau misalkan kalian masih antisipasi BBH ini bisa naik ya. Soalnya di saham-saham yang seperti ini kadang-kadang technical indicator nggak terlalu bisa menentukan ya. Maksud saya bisa aja dia udah sangat overbought tapi dia masih bisa naik kembali ya. Nah, kita langsung aja zoom in dengan time frame 1 jam ya untuk skala trading. Kita perlu time frame yang lebih dekat. Nah, kita lihat emang kalau dengan time frame 1 jamnya pun ya, ini money flow index-nya masih cenderung naik ya. Ini kita lihat MACD-nya pun juga masih cenderung naik, naik terus. Ini sebenarnya MACD ini kesannya kayak melemah, tetapi itu karena emang harganya udah nggak naik lagi ya, jadi dia kesannya dia turunnya. Tapi overall nih kita lihat memang masih cukup tinggi, tetapi ini yang kalian perlu waspada itu adalah dengan time frame per 1 jamnya ini money flow index-nya sudah menyentuh level 97 ya, jadi sangat tinggi sekali kalau menurut saya. Menurut saya ini kalau kalian yang sudah profit, menurut saya sudah sesuai target kalau misalkan osilatornya sudah sangat tinggi di level overbought, terutama di level sangat 97 ya. Jadi udah nggak terlalu banyak ruang untuk saham ini naik kalau menurut saya ya secara teknikal ya. Jadi paling itu saja ya untuk BBHI sebagai bisa dibilang advice atau warning bahwa BBH ini saat ini sudah mencapai level overbought. Baiknya kalian yang mungkin yang sering saya sarankan ya, yaitu take profit sebagian yang dari kalian punya dan sisakan sebagian kalau misalkan kalian masih mengantisipasi BBH ini masih bisa naik ya. Oke, jadi untuk hari ini, video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.